Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ilman la yunsa. Thumma amma ba'd, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita membahas bab al-qira'atu. Ini setelah doa istiftah, maka di sini seorang yang salat membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu diawali dengan isti'adzah. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam ista'idzu billahi ta'ala ay minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kau mau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inilah isti'adzahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang ditambah dengan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ikuti saya ikhwah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, sekarang artinya ya ikhwah. A'udzu, aku berlindung, billah, kepada Allah, As-Sami', yang mana dia Allah itu maha mendengar, Al-Alim, maha mengetahui, minasyaitan, dari kejahatan syaitan, Ar-Rajim, yang terkutuk, min hamzihi. Min hamzihi ini ditafsirkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ditulis oleh Syekh Al-Albani, ai min mu'ta au al-junun. Hamz sinonim dengan apa? Al-junun. Al-junun itu gila, gila atau kesurupan. Iya, itulah arti min hamzihi. Wa nafthihi. Nafakh itu diartikan oleh penulis di sini hafizahullah dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bil kibr. Wa nafthihi ai, yaitu dari kesombongannya. Ya, dari kesombongannya. Wa nafthihi, wa nafthihi yakni dari syair-syairnya, dari syair-syairnya. Semua tafsiran ini waradat marfu'ah, ini diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, ada yang juga mursal. Nah, yang dimaksud dengan syair-syair syaitan di sini adalah syair yang tercela. Syair-syair yang tercela. Sebab ada syair yang tidak tercela, yaitu syair-syair yang isinya mengandung apa? Kebaikan. Nah, di sini ya ikhwani, kadang-kadang syaitan, jin maupun manusia, itu menyesatkan manusia lewat syair-syair. Kadang pakai pantun-pantun, tapi isinya kemungkaran, isinya haram, kemungkaran. Itu ya ikhwani.
Ya termasuk nyanyian-nyanyian itu kan syair. Iya kan? Nyanyian-nyanyian itu rata-rata syair. Isinya ya isinya haram, kadang-kadang isinya tentang perzinaan, tentang pacaran dan lain sebagainya. Itu dari syaitan. Makanya kata ulama, al-ghina mizmar syaitan, bahwa musik itu adalah serulingnya syaitan. Baik ya ikhwah. Ya. Jadi kita ini perlu isti'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sebab syaitan ini menggoda orang yang melakukan apapun aktivitas, dimanapun dan kapanpun syaitan itu hadir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, inna syaitan yaqudu libni Adam biatruqih. Bahwasanya syaitan menghadang anak Adam di semua jalan. Ini semua jalan kebaikan termasuk sholat. Itu dia hadir di situ untuk yuwaswis, untuk menyesatkan dan menggoda. Sehingga kadang orang yang sholat itu lupa dia berapa rakaat ya. Iya kan? Kadang lupa dia berapa rakaat saya tadi ya. Nah itu godaan syaitan. Kadang dia noleh gini, noleh. Nah itu godaan syaitan. Itu sudah pernah dibahas. Sudah apa belum ya? Iya, tapi ya akhwah. Kemudian begitu pula ketika berwudu digoda sama syaitan, namanya walhan. Kalau syaitan yang menggoda manusia waktu sholat namanya khinzab. Ada namanya masing-masing. Jin-jin yang menggoda manusia itu. Maka kita perlu, bahkan para ulama mengatakan wajib berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah cuma di rakaat pertama kita isti'adzah? Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqh Al-Kitab As-Sunnah Al-Mutahharah disebutkan oleh penulis yang dia adalah muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa membaca isti'adzah itu setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Ya, kalau bisa dihafal ya isti'adzah dari Nabi ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini sunnah lengkap isti'adzahnya. Antum melihat sendiri di footnote-nya, catatan kakinya, siapa yang meriwayatkan isti'adzah ini dari para ulama ahli hadis. Thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, setelah baca isti'adzah, Nabi SAW baca bismillahirrahmanirrahim. Terus ada keterangan di sini, wala yujharu biha aw wala yajhar biha, bahwa Nabi tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hal itu berdasarkan keterangan di bawahnya, jalan kaki di situ riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi Nabi SAW tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ya, kalau antum baca di buku-buku langsung induknya di Bukhari Muslim, ya, di situ Nabi mengawali dengan keras apabila dalam salat maghrib, isya dan subuh dan Jumatan, salat Jumat atau salat Id atau gerhana, pokoknya yang jahriyah itu yabda'u atau yaftatihu bilhamdulillahi rabbil alamin, mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kerasnya itu mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi tetap Nabi SAW membaca basmalah
dengan sir, dengan pelan, suara pelan. Jadi bukannya Nabi tidak baca. Ini ya akhwah. Begitu pula para imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu baca bismillah tapi sir, pelan-pelan ya. Setelah itu baca ya. Sekarang arti bismillahirrahmanirrahim dan keutamaannya ini penting ya akhwah. Bi di sini kata depan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab al-jar kata depan. Bi di sini terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama isti'anah, minta tolong kepada Allah. Yang kedua at-tabarruk, yaitu meminta kepada Allah tambahan kebaikan. Jadi kalau seorang baca bismillahirrahmanirrahim, maka berarti dia minta tolong kepada Allah dengan dengan menyebut namanya itu, agar satu, kalau ini dalam kondisi sholat berarti dia pengen supaya diterima bacaannya oleh Allah, dijauhkan dari syaitan dan diterima dan disempurnakan oleh Allah sholatnya dan seterusnya. Iya. Jadi kata ulama, apabila seorang mau melakukan aktivitas, ya apa saja, contohnya di luar sholat ya, mau makan, bismillah, berarti dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang dia makan itu bermanfaat buat badannya untuk ibadah. Dan tabarruk, dia minta kepada Allah Azza wa Jalla tambahan kebaikan ya yang ada pada kandungan makanan itu, sehingga menjadi kekuatan buat badannya dan seterusnya. Kalau seorang mau minum bismillah ya, maka berarti dia ingin supaya apa yang dia minum itu menjadi sehat buat dia, bermanfaat buat dia dan seterusnya. Begitu pula dalam tulisan ya, ngarang buku misalnya, antum lihat, nah ini dia di awal halaman di sini Syekh Al-Albani menulis bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Agar dengan membaca bismillah ini Allah Azza wa Jalla memberkahi buku ini dan menyempurnakannya dan bermanfaat seluas-luasnya bagi kaum muslimin. Dan betul dikabulkan oleh Allah. Ya, walaupun Syekh Al-Albani sudah wafat, ya buku ini masih bermanfaat dan kita saat ini sedang membacanya, dan beliau yang saat ini ada di alam kubur mendapatkan apa? Ganjaran, pahala. Itu ya ikhwah. Begitu pula dalam Al-Quran itu ada Bismillahi majriha wa mursaha, dengan pertolongan nama Allah ya. Ini ucapan Nabi Nuh alaihissalam ketika naik perahu, naik kapal ya, perahu dia yang dia bikin itu bersama pengikutnya. Majriha, berlayarlah kapal ini, wa mursaha, dan berlabuh dengan selamat dengan pertolongan dari Allah. Boleh juga ini kalau dalam bahasa ahli nahwu ya dinamakan muqaddar, sesuatu yang ditentukan berdasarkan kondisi atau apa yang akan dilakukan oleh orang itu ketika baca bismillah. Itu boleh juga diletakkan di awal, seperti dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbik, bacalah olehmu wahai Nabi dengan pertolongan nama Rabbmu. Ya, jadi baca bismillah ini ya ikhwani, kita biasanya cuma menerjemahkan dengan menyebut nama Allah, ya kan? Nah, mulai sekarang antum harus paham bahwa kalimat bi di sini kata ulama terkandung dua hal: minta pertolongan kepada Allah, dan yang kedua minta tambahan
kebaikan dunia akhirat. Ya, ismi itu nama Allah. Allah itu artinya ya ikhwan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzul uluhiyah wal ubudiyah lil khalqi ajma'in. Allah itu artinya zat ya yang berhak untuk diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluk. Ya. Itu arti apa? Allah. Jadi sudah tahu kita makna Allah. Ada lagi keterangan dari para ulama bahwa Allah itu mushtaqqun minal ilah. Ini kalimat atau lafaz Allah, lafzul jalalah Allah ini adalah dari al-ilah. Kemudian melalui proses ya dalam ilmu sharaf sehingga menjadi Allah. La ilah sendiri, al-ilah itu juga nama Allah azza wa jalla, itu memiliki makna al-ma'luh. Al-ma'luh sinonim dengan al-ma'bud, artinya yang disembah, yang diibadahi, yang diserahkan kepadanya seluruh bentuk ibadah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itulah makna Allah. Sekarang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama yang memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Kata ulama, persamaannya sama-sama terkandung di dalamnya sifat Dzur Rahmah. Itu sama-sama terkandung sifat Allah, yaitu Allah memiliki sifat sayang kepada makhluknya. Cuman perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ammah li jami'il khalqihi, yani rahmat Allah umum untuk seluruh makhluknya. Hatta orang kafir saat ini masih diberi rezeki oleh Allah. Adalah mereka setiap hari melakukan dosa-dosa besar, kekafiran dan kesyirikan dan lain-lain. Ya. Jadi kata ulama, Ar-Rahman, sifat sayang Allah dalam Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim, sifat sayang Allah khusus untuk orang mukmin di akhirat, di surga. Orang kafir tidak berhak mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Hatta air minum, air putih tidak ada bagi mereka. Allah tidak kasih kepada mereka. Ya, jadi mereka disiksa berkhalidina fiha abada, selama-lamanya di neraka itu dalam keadaan haus, tidak mendapatkan air sama sekali dan makanan. Itulah persamaan dan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jelas ya, kawan? Jelas ya? Jadi selama ini kalau kita taunya Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang ada tambahan ilmu. Catat itu. Faedah itu dicatat ya, kawan. Bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung di dalamnya sifat rahmah, sayang. Allah Maha Sayang. Iya. Perbedaannya kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman itu di dunia mencakup seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin di akhirat. Keutamaan baca bismillah. Ya. Keutamaannya dia akan dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Karena bismillah itu termasuk zikrullah, dan syaitan akan menjauh kalau seorang hamba berzikir. Karena sifat daripada jin itu khannas. Khannas itu menjauh kalau orang Islam itu berzikir. Hal itu berdasarkan sebuah hadis. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya oleh Ibnu Katsir dibawakan riwayat sahih hadis itu. Nabi pernah membonceng seorang sahabat di himar, keledai. Tiba-tiba
keledai itu tidak mau jalan. Maka sahabat yang di belakang Nabi SAW itu berkata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Maka Nabi SAW bersabda, la taqul ta'isa syaitan, janganlah kamu mengatakan celaka syaitan. Fa idza qulta dzalik fa innahu yata'azam hatta mithl al-bayt. Wa qala bi quwwati sara'tuk atau sara'tuh. Jika kau mengatakan celaka syaitan, maka syaitan akan membesar setinggi rumah. Dan dia berkata, dengan kekuatanku saya akan mengalahkan dia, atau saya akan mengalahkan kamu. Tapi walakin qul bismillah, tapi ucapkanlah olehmu bismillah, fa innahu yatasagharu hatta mithlu dzubab. Kalau kau ucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil. Ini jin itu akan mengecil seperti lalat. Kata Ibnu Katsir di komentari, wala yaqdir ala taswis al-insan, dan dia tidak sanggup untuk menggoda dan mengalahkan manusia. Nah, ini akhwani. Jadi baca bismillah itu fadilahnya apa? Dijauhkan dari godaan syaitan. Syaitan tidak bisa itu. Makanya pernah ada seorang sahabat yang makan makanan lupa nggak baca bismillah. Ketika tinggal satu suap, dia baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan di akhir. Maka Nabi bersabda, ketika kamu tadi makan lupa tidak baca bismillah, syaitan ikut makan. Ini dia meletakkan tangannya di tangannya orang itu. Bayangkan ya, tangan itu bisa dimasuki oleh tangan syaitan. Karena syaitan itu majrad dam, dia bisa mengikuti aliran darah. Ini tangan dia bisa masuk ke dalam tangannya orang itu. Dan ketika orang itu makan, maka syaitan juga meletakkan mulutnya di mulutnya orang itu. Jadi ikut makan syaitan. Ketika dia baca bismillah awal wa akhiruhu, maka syaitan memuntahkan makanannya. Itu ya akhwah. Begitu pula kalau mau masuk rumah, ya, kalau suami istri mau jima, baca bismillah juga di awalnya, maka syaitan akan menjauh. Karena syaitan ini hadir di segala tempat dan di segala waktu. Karena ada qarin. Qarin itu syaitan yang senantiasa menemani manusia. Ucapkan bismillah ya ikhwah. Bismillah, supaya syaitan keluar dari masjid ini. Kemudian setelah itu dikasih judul di sini, al-qira'atu ayatan. Ini membaca Al-Quran, ini Al-Fatihah dan surat, itu ayat-ayat. Ini ayat per ayat. Ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sir. Setelah itu berhenti. Setelah itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, alhamdulillah itu al-wasl mahmud bil kamal wa li ihsanihi, lil kamal fi sifatihi wa li ihsanihi. Yang dimaksud dengan alhamdulillah itu menyebutkan pujian bagi Allah karena Allah memiliki sifat yang maha sempurna dan karena Allah maha baik kepada makhluknya. Itulah arti alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabb itu artinya ada tiga: maha menciptakan, maha memiliki, maha mengatur. Ya, al-alamin. Al-alamin itu artinya langit dan bumi beserta isinya dan makhluk di antara keduanya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim sudah kita bahas tadi.
Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik raja. Yaumiddin yaum hari. Ad-din pembalasan. Ini hari kiamat. Allah adalah raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Iya, setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kemudian Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan kepadamu dalam segala urusan kami, baik itu urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah ini orang Islam ketika sholat dia minta petunjuk. Kata Ibnu Qayyim, iya, karena petunjuk Allah itu, hidayah itu bukan hanya kemarin dan hari ini, tapi juga selamanya sampai mati. Maka dia minta konsisten di atas hidayah. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tetapkanlah hidayah itu pada kami selama-lamanya. Di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diartikan oleh para ulama ahli tafsir ada beberapa macam. Di antaranya Islam. Siratal mustaqim itu artinya Islam. Yang kedua Abu Bakar wa Umar. An-Nabi Abu Bakar wa Umar. Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau kita ini Islam yang benar, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan lain-lain, semuanya benar maknanya. Ya, Islam itulah siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu satu jalan yang kau telah memberi nikmat di atasnya orang-orang. Siapa orang-orang yang diberi nikmat di atas siratal mustaqim ini? Itu disebutkan dalam surat An-Nisa. Coba cek ya, ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada dia. Siapa yang orang-orang yang Allah beri nikmat? Dari kalangan para nabi-nabi. Kemudian as-siddiqin ini ulama, warathatul anbiya, yang kedudukannya di bawahnya para nabi-nabi. Kemudian syuhada, orang yang berperang dan terbunuh di medan perang fisabilillah. Kemudian wassalihin, orang-orang yang saleh. Ini saleh fi zawahirihi wa bawatinihi, saleh lahir dan batinnya. Itulah as-salihin. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. An-Nisa ayat 67. Coba dicek ya, ikhwah. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Kata ahli tafsir, Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak mau beriman. Itu ada, kemarin saya melihat penggalan video mantan pendeta namanya Ahmad. Siapa sekarang dia jadi pembina mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa Jakarta. Dia pernah sekolah teologi di Israel. Nah, ketika sekolah itu justru dia dapat hidayah di sana. Jadi ketika dia tanya kepada Robi itu maksudnya ulama Israel yang beragama Yahudi, bagaimana pendapat Anda tentang Muhammad? Karena waktu itu dia belum beriman dengan Nabi Muhammad. Dia bilang,
Kenapa kamu tanya tentang Muhammad? Ya tanya aja. Jangan tanya dia. Tanya lagi dia. Enggak, jelaskan. Kata orang Indonesia. Dia bilang sebenarnya dia itu sepupu kami. Subhanallah. Sepupu. Jadi mengakui dia. Sejarah Nabi Muhammad SAW itu kan anaknya keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Lah sedangkan Bani Israel ya itu keturunan siapa? Israel itu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sepupu mereka. Sepupu, tapi mereka tidak mau beriman. Tahu mereka, ya. Dan mereka tahu bahwa lafaz Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat dan Injil, tahu mereka. Dan itu disebutkan juga oleh mantan pendeta itu. Wah, dengan ilmiah ya, bagus sekali keterangannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang Yahudi tahu mereka tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau beriman. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri mereka kitab, yakni Taurat, mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab Taurat sebagaimana mereka mengetahui anak-anak kandung mereka. Jadi orang-orang Yahudi ya, terutama ulama-ulama Yahudi, mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman. Hasadan min indi anfusihim, karena dengki dari hati mereka, karena yang diutus oleh Allah bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah selanjutnya walad dhalin, dan bukan jalannya orang yang dhalin, sesat. Siapa mereka? Nasoro kata ulama ahli tafsir. Kenapa? Karena mereka beragama tanpa ilmu. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan atau Tuhan, ya. Dan kemudian mereka menghalalkan babi dan khamr dan lain-lain, dan melakukan bid'ah dalam ibadah mereka, nyanyi aja ibadahnya mereka sambil main musik, ya. Kemudian mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 oknum. Itu nggak pakai dalil dari langit, nggak ada dalilnya mereka. Di kitab Injil nggak ada, ya. Itu ya ikhwah. Jadi mereka berkeyakinan dan beragama tanpa ilmu sehingga mereka tersesat. Nah, di antara umat Islam, kata ulama ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada yang meniru Yahudi, berilmu tapi tidak beramal. Ada di antara umat Islam yang meniru Nasara, beramal tanpa ilmu. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua sifat itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti sifat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di atas siratal mustaqim adalah beramal dengan ilmu. Kalau Yahudi berilmu tapi tidak beramal, kalau Nasara beramal tanpa ilmu, maka umat Islam beramal dengan ilmu. Di sini ada tambahan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, boleh membaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Jadi boleh boleh gantian dibaca salah satu ya. Kadang baca Maliki Yaumiddin, kadang Nabi baca Maliki Yaumiddin. Ya. Adapun aminnya nanti ada bab sendiri. Amin, takmin, ya, itu ada bab sendiri. Selanjutnya ya ikhwan, rukniyatul Fatihah wa fadailuha. Bahwa Al-Fatihah itu rukun salat dan keutamaan dan keistimewaan surat Al-Fatihah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana ya'dhamu ay yu'azzimu min sya'ni hadhihi as-surah.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan surat ini. Bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fasa'ida. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan fasa'ida itu artinya dengan dan surat yang lainnya. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz, la tujzi salatan la yaqra ar-rajul fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak ada pahala bagi orang yang salat dia tidak baca Al-Fatihah. Mengenai makmum, nanti pembahasan pada bab berikutnya. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Ini maksudnya adalah bagi imam wajib baca Al-Fatihah. Kemudian bagi orang yang sholat sendirian, bagi orang yang sholat sendirian dia wajib baca Al-Fatihah. Wa taratan yaqul, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fa hiya khidaj ghairu tamam. Barang siapa yang sholat dan dia tidak membaca Al-Fatihah, ini sholat sendiri atau dia imam, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu kurang. Terus Nabi menjelaskan ghairu tamam, tidak sempurna sholat. Kemudian di sini dibawakan dalil oleh Syekh Al-Albani tentang keistimewaan surat ini dalam hadis sahih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah yang maha baik lagi maha tinggi berfirman, qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah. Jadi diartikan oleh Syekh Al-Albani, as-salat di sini Al-Fatihah. Aku membagi surat Al-Fatihah antara hakku, milikku, dan haknya hambaku dua bagian. Fa nisfuha li, separuhnya untukku, wa nisfuha li abdi, separuhnya untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta dalam berdoa ketika baca Al-Fatihah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, iqra'u, bacalah oleh kalian, yaqulul abd, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, yaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Jadi langsung dijawab oleh Allah, hambaku memujiku. Wa yaqulul abd, apabila seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka yaqulullah, maka Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Masya Allah. Iya. Kemudian yaqulul abd, apabila seorang hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah adalah raja pada hari pembalasan, maka Allah jawab, yaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab, yang maha tinggi Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Yaqulul abd, apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, Allah mengatakan, fahadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini batasan antara aku dan haknya hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yaqulul abd, apabila seorang hamba setelah itu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab, fahaula'i li 'abdi, ini kalimat ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin itu milik hambaku, wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini Allah mengabulkan doanya.
Ketika dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ulama mengomentari doa ini ya ikhwah, bahwa ini doa yang terbaik, mutlak. Doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah doa yang terbaik. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim ya untuk membacanya atau mengaminkannya. Kenapa saya kalimat atau mengaminkannya? Karena nanti ada pembahasan makmum yang waktu salat jahar imamnya baca keras, itu tidak perlu membaca Al-Fatihah, tapi dia mengaminkan saja. Ketika imam membaca waladdallin, maka makmum mengucapkan apa? Amin. Dan tidak perlu membaca Al-Fatihah apabila sholatnya apa? Jahar. Jahar itu keras. Maghrib ini bacaannya keras. Maghrib, isya, subuh, Jumatan, apalagi sholat Id, gerhana, sholat raweh, ya itu ya ikhwah. Ada satu faedah di sini, bahwasanya apabila seorang hamba berdoa atau membaca Al-Quran Al-Karim atau berzikir, ya, ada sebuah riwayat bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka Allah menjawab sadaqa abdi la ilaha ghairi, benar hambaku bahwa tidak ada sembahan selainku. Ini setiap kalimat zikir itu dibalas oleh Allah, dijawab oleh Allah. Ini penting ya ikhwah, bahwa kita supaya lebih khusyuk lagi kita berzikir dan baca Al-Quran, hendaklah kita memahami masalah ini. Oh iya, ini ada satu faedah penting, yaitu bahwa di sini dalam hadis ini tidak disebutkan bismillah. Jadi langsung apabila seorang hamba baca alhamdulillahirabbil alamin, tidak disebutkan apa di sini? Bismillah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari hadis ini menunjukkan bahwa di antara dalil para ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Makanya dia enggak disebutkan di sini. Tapi kata ulama tetap dibaca tapi sir. Nah itulah rahasia kenapa bismillah kok dibaca sir, karena tidak termasuk di dalam hadis ini. Ya, itu ya akhwan. Jadi perlu diketahui ya akhwan, para ulama berbeda pendapat tentang apakah basmalah itu termasuk ayat pertama dalam Al-Fatihah. Itu ada dua pendapat. Ada yang menyatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak termasuk. Mazhab Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan termasuk. Ya, makanya mazhab Syafi'i bacanya jahar. Jadi kalau antum sholat di belakang yang bermazhab Syafi'i pasti akan mendengar baca bismillah dengan keras. Jangan dibid'ahkan, sebab itu ada imamnya yaitu Imam Syafi'i, dan juga ada dalilnya mereka, ya, dari siapa? Dari Abu Hurairah dan juga dari Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi baca bismillah. Dijawab oleh para ulama yang lainnya seperti dari mazhab yang lainnya bahwa Nabi ketika baca bismillah dengan keras itu tidak selalu, tidak setiap sholat. Berarti Nabi ketika membaca bismillah itu sesekali dengan keras, tujuannya apa? Untuk memberitahukan kepada makmum, kepada para sahabat bahwa bismillah itu dibaca, tapi dengan sir. Jadi seringnya Nabi tidak baca keras. Nah, ini penting ya kawan, sehingga terkumpul semua hadis-hadis Nabi dalam masalah ini. Mungkin ada yang bertanya begini, kenapa ada orang baca doa ini ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin tapi dia kok sesat? Apa jawabannya? Siapa yang tahu? Sesekali saya tanya antum. Siapa yang bisa jawab?
Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, tapi dia kok sesat. Syiah itu baca itu kalau sholat, ya kan? Sesat dia. Melaknat para sahabat, melaknat Aisyah dan lain sebagainya. Orang Ahmadiyah kalau sholat ihdinas siratal mustaqim. Ahmadiyah. Begitu pula orang sesat yang lainnya yang 72 firqah. Iya. Siapa yang tahu jawabannya? Barangkali. Hah? Apa kira-kira jawabannya, Pak? Begini ya, ikhwah. Ya. La yastajibu Allah du'a al-ghafil allahi. Allah tidak akan menjawab doa orang yang lalai dan ngelamun. Maka di sini penting kita memahami apa yang kita baca. Sebab kalau orang baca Al-Fatihah tidak tahu artinya, padahal dalam Al-Fatihah itu isinya apa? Doa, mohon petunjuk. Lah kalau dia nggak paham berarti apa? Nggak dikabulkan doanya. Makanya kata Nabi SAW, Allah tidak akan menjawab doa orang yang lupa dan ngelamun. Berdoa dan nggak paham apa yang dibaca. Makanya kalau orang minta sama Allah petunjuk, ya sungguh-sungguh dengan baca Al-Fatihah ini, insya Allah dia akan diberi hidayah kepada ilmu yang benar dan amal yang benar. Begitu ya ikhwah. Makanya benar ya bahwasanya penting kita memahami arti bacaan salat, karena terkandung di dalamnya di antaranya doa-doa. Dan salat itu sendiri dalam bahasa Arab artinya secara bahasa berdoa. Salat itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ad-du'a, berdoa. Maka kita ini nih insyaallah manfaat buat kita sekalian ya ikhwah, faedah ini. Jadi mari kita memahami ayat-ayat ini dalam surat Al-Fatihah, karena isinya adalah doa, dan di sini berdasarkan dari sini Allah mengabulkan doa itu. Karena yaqul ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurah wala fil Injil mithlu ummil Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada surat yang Allah turunkan di dalam Taurat dan Injil seperti Al-Fatihah, Ummul Quran. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Karena isinya Al-Quran itu ringkasannya ada di Al-Fatihah, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah menurunkan Al-Quran agar manusia beribadah kepada Allah, dan itu ada pada surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Nabi menyebut wa hiya sab'ul mathani. Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Mari kita hitung ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Ini apabila basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah. Apabila basmalah tidak masuk, maka ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dipecah jadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Al-Mathani. Al-Mathani itu apa artinya? Di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani,
yang diulang-ulang bacanya. Karena kita setiap hari baca Al-Fatihah berapa kali? Salat wajib 17 kali. 17 kali, Pak. Ya. Itu baru salat wajib aja loh. Belum salat sunnah. Nafilah 12 rakaat. Berarti tambah 12 berapa itu? 17 sama 12 29. Iya, betul. Berapa? 17 ditambah 12 pira ya, ikhwah? Itu sudah ya. Kemudian ditambah lagi salat duha. Minimal 2 rakaat. Kemudian ditambah lagi salat malam 11 rakaat. Hitung sudah berapa itu? Berapa rakaat itu sudah? Wajib dan sunnah itu. Belum tahiyatul masjid. Belum salat istikharah kadang-kadang ya. Jadi seorang muslim bisa sampai 40 kali dia baca Al-Fatihah. Salat wajib dan salat sunnah. Bahkan lebih. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Fatihah ini adalah disebut oleh Nabi Al-Qur'anul Azim. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberi oleh Allah dengannya. Jadi Al-Fatihah itu namanya Al-Fatihah Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim, 4. Ada lagi yang kelima, yaitu Ruqyah. Al-Fatihah dinamakan apa? Ruqyah. Dan juga Al-Fatihah ini adalah a'dhamu suwarin fil Quran. Al-Fatihah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Makanya Syekh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ketika berobat dengan menggunakan air Zam-Zam di Mekah, itu air Zam-Zam diletakkan di gelas, dibacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Kenapa kok Al-Fatihah? Ya, karena Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu semuanya isinya apa? Obat. Dan seutama-utama Al-Quran adalah surat, dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka dibacakan berkali-kali, diminum bismillah. Itu disembuhkan oleh Allah sakit-sakitnya. Ya, ini terapi ini bisa diterapkan untuk seluruh penyakit. Cobalah. Jadi kalau misalnya ada orang sakit berobat mahal, nggak sembuh-sembuh, ya, coba minum air Zam-Zam, tapi diawali dengan bacaan apa? Dibacakan Al-Fatihah. Yang baca ya dia sendirilah. Baca berulang-ulang di situ. Itu bismillah diminum. Yakinlah Allah akan sembuhkan. Kemudian wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musii salatahu an yaqra biha fi salatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat yang salatnya buruk agar membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Wa qala liman la yastati' hifdhuha. Nah, sekarang bagaimana bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah? Maka Nabi menyuruh dia untuk baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau enggak hafal Al-Fatihah bagi mu'allaf, ya, maka dia suruh baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketika dia salat sendiri, atau salat sendiri. Gitu ya, atau ketika makmum waktu salat sirriyah, atau rakaat ketiga dan keempat. Ya, sampai di sini ya, ikhwah. Barangkali ada yang mau bertanya tentang bab-bab kita ini. Barakallahu fina fikum. Ya. Membaca Al-Fatihah. Jadi pada waktu kita jadi makmum, imam terlalu cepat misalnya, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihah kita. Itu apakah kita harus ikut dulu imam atau kita selesaikan? Misalnya kita ikut. Itu rakaat keberapa itu? Pertama ya, 2 semua rakaat.
Iya. Ya, misalnya salah satu Ustaz, kita nggak bisa mengikuti nggak selesai Al-Fatihah gitu Ustaz. Iya. Nambah rakaat atau misalnya selesaikan atau kita ikut imam. Jika antum tidak tahu bahwa imam ini kilat khusus kalau baca, ya, maka antum bacanya agak cepat. Hadzan itu, ini ada kalimat jadi hadzan, jadi bacanya agak cepat. Al-hadz, agak cepat bacanya. Antum bacanya agak cepat Al-Fatihah untuk mengimbangi kecepatan dia. Lah, karena dia cepat, gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ini orang sholatnya terlalu cepat, ya antum jangan sholat di belakang dia lagi, cari imam lain di masjid lain. Makanya saya itu Pak ya, kalau lagi misalnya dalam perjalanan safar, sholat di bandara bisa, saya lihat rata-rata orang sholat di bandara itu cepat-cepat. Saya nggak mau jadi makmum, tak suruh istiqomah, saya jadi imam. Jadi saya sholatnya tenang-tenang aja, biar aja dia ikut saya, ya kan? Sebab kalau saya yang komat, waduh, cepat sekali sholatnya. Rata-rata orang ya kecuali masya Allah ahli sunnah ya pas kebetulan ada ahli sunnah juga ya, kita bareng-bareng sama ahli sunnah di situ, nggak apa-apa saya komat, biarkan dia jadi imam. Tapi kalau saya lihat orang-orang pada menunggu gitu, tak suruh komat ya, baru saya jadi imam. Tidak apa-apa, supaya kita sholatnya tumakninah, tidak tergesa-gesa. Jadi begitu ya, sholat ini jangan tergesa-gesa, yang tenang. Ya, alhamdulillah di sini, masya Allah, tenang sholat kita di sini. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi masjid ini dan takmirnya dan jamaahnya semuanya. Amin. Ada lagi yang lain? Jadi kalau misalnya di rakaat pertama gimana? Kita nggak tahu gitu. Saat rakaat pertama sholat yang sir, tahu nih imam baca cepat nih. Kita dari safar, tiba-tiba kita belum selesai Al-Fatihah dia sudah rukuk. Atau kita ikut imam atau tambah rakaat itu kita selesai. Jika antum bisa ngikuti dengan cepat baca Al-Fatihah, ikuti. Tapi jika tidak sanggup juga, rakaat kedua, 3, 4 tambah cepat dia, antum mufaraqah, niat lepas dari jamaah dia, sholat sendiri aja, supaya antum bisa tenang dalam sholat. Karena orang yang sholatnya terlalu cepat itu tidak tumakninah, nggak diterima sholatnya, nggak sah, karena nggak memenuhi rukun sholat. Karena tumakninah rukun sholat. Apalagi ada orang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Itu rekor tercepat sudah di dunia. Ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Ya. Ya. Saya dengar fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya kalau ada orang dulu pernah nggak sholat, setelah balik dia nggak sholat selama bertahun-tahun, setelah itu dia tobat dan sholat, apakah dia wajib mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan bertahun-tahun? Kata Syekh, tidak wajib. Cukup bagi dia untuk bertaubat nasuha, menyesal dan berazam tidak mengulang lagi di masa mendatang. Sebab kalau dia harus mengqadha itu, berapa itu? Sehari 17 rakaat kali berapa tahun? Wah,
Ya itu tidak wajib. Jadi dia tobat saja, tobat, kemudian jangan diulangi lagi dosa itu. Yang lainnya? Waalaikumsalam. Kalau kita ikut sholat jemaah tapi terlambat, datangnya sudah kondisi Imamnya sujud. kita ikutin sujud, begitu rakaat selanjutnya kita boleh nggak Gak sempat ya akhi, karena imam kalau misalnya salat jahar nih maghrib, ketika masbuk antum dapati dia sujud rakaat pertama, terus antum mengikuti terus sampai rakaat kedua. Rakaat kedua dia langsung baca apa? Al-Fatihah. Makmum diwajibkan untuk mendengarkan bacaan imam, jangan baca yang lainnya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran untuk kalian, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah kalau antum sibuk baca doa istiftah, antum berarti nggak diam itu. Sedangkan ayat itu berkaitan dengan sholat. Jika dibacakan Quran oleh imam, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi tidak perlu lagi baca doa istiftah. Doa istiftah nggak perlu dibaca lagi. Tapi dengarkanlah imam baca Al-Fatihah. Ada lagi? Cukup ya? Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.